Ada apa sih sebenarnya sampai Iya. Jadi hari agak ini ngecek ya? ada pengacara dan tim kuasa hukum aku, jadi biar abang ini yang menjelaskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Teman-teman media, hari ini sebetulnya kita ketemu dan berkumpul mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi beberapa pernyataan yang belakangan ini muncul di media digital tentang klien kami Adrian Caroline Alistiani yang belakangan ini merasa kurang nyaman ya terhadap pemberitaan tersebut. Sebetulnya kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang penyampaian media digital pada tanggal 11 Juli 2020 yang disampaikan oleh tim kuasa hukum beserta saudari D ya, inisialnya D, yang coba untuk menarik-narik klien kami saudara Evia dengan beberapa kasus dugaan seperti yang disampaikan oleh mereka, oleh timnya dan saudara D tentang pemanfaatan beberapa barang, terus memanfaatkan situasi, dan kami juga menjadi tanda tanya kenapa klien kami saudara Evia ini ditarik-tarik dalam beberapa hal sampai muncul di media digital. Perlu kami klarifikasi bahwa ada beberapa informasi yang memang perlu kami luruskan. Yang pertama adalah persoalan perkenalan saudara Alvia Caroline klien kami dengan saudara D. Sebetulnya mereka adalah sama-sama sebagai pekerja sosial pada saat itu, di mana saudara Alvia ini di Yayasan Menjadi Indonesia Pintar. Perkenalan mereka ada di sana. Yang kedua, mereka saling bergiat, dan saudara D itu di Yayasan Jendela Dunia. Mereka saling berkomunikasi dalam beberapa kegiatan sosial. Terus dalam beberapa rentan waktu sering mereka melakukan komunikasi, dan mereka lebih banyak berkomunikasi pada tingkat kegiatan sosial pada saat itu. Jadi kami juga merasa kurang dari tim kami, klien kami kurang nyaman kenapa persoalan ini ditarik. Berikutnya, apakah ada hubungan lebih intens berkomunikasi mulai dari Bali pada saat itu ya, dari Bali mereka ketemu secara tidak sengaja. Habis itu mereka sering berkomunikasi lewat beberapa momen-momen. Terus berikutnya, kami ingin juga menyampaikan bahwa pernyataan di media yang memang menarik-narik seorang public figure yang berinisial BS ya, ditarik-tarik ini sebetulnya apa sebetulnya korelasinya? Jadi membuat kami juga dari pihak klien kami Alvia Caroline Alistiani merasa kurang nyaman. Kenapa harus ditarik-tarik? Padahal ini adalah urusan hubungan mereka berdua antara klien kami dengan saudari D. Sampai menyatakan mereka bahwa masih ada hubungan, sudah putus. Padahal apa yang disampaikan oleh pada saat konferensi mereka di media digital itu belum tentu benar semua yang disampaikan. Jadi kami mencoba untuk mengklarifikasi beberapa hal tersebut. Kapan itu mulai intens, terus ada hubungan apa, nanti kita pada sesi tanya jawab, sampai mungkin teman-teman media sudah tahu ya berita itu seperti apa yang disampaikan. Kami tidak menyebutkan, kami ingin mengklarifikasi sebetulnya apa yang terjadi.
sebetulnya peristiwa apa yang sebenarnya pada saat itu sampai mereka berdua berkenal, mereka berdua melakukan hubungan komunikasi. Ya. Mungkin bisa saya sampaikan, mohon izin tadi klien kami bahwa L ini kan public figure ya. L ini public figure. L ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat sebagai seorang public figure. Terus beliau ini kan banyak fan-nya juga ya. Jadi banyak penggemarnya, banyak temannya dan sebagainya. Kalau persoalan persoalan mobil ya. Persoalan mobil ini harus kita bisa lihat klarifikasi seperti apa jalan ceritanya. Pertama adalah banyak orang mencoba untuk simpati pada L, baik itu laki maupun perempuan ya. Artinya hubungan komunikasi ini tidak membeda-bedakan baik itu laki maupun perempuan. Nah, belakangan banyak yang memang memberikan sesuatu hadiah kepada saudara L. Jadi L ini sempat bingung juga, ini saya terima atau tidak, kan begitu. Banyak yang memberikan sesuatu kepada L. Artinya tidak hanya masalah janji-janji atau mobil atau barang-barang lain yang memang dijanjikan kepada L. Kalau pertanyaannya sekarang masalah mobil itu dijanjikan hadiah ulang tahun pada tanggal 1 Juni. Begitu ceritanya. Dijanjikan. Ini ada beberapa chat yang memang sudah kami coba rangkum. Dijanjikan. Saudara L tidak pernah meminta itu. Tidak pernah meminta itu. Nah, terus apa yang memang korelasinya terhadap pernah disebutkan ya, kalau memang teman-teman sudah dengar uang 100 juta apa? Sebetulnya dia dijanjikan dibelikan mobil pada saat ulang tahun itu cash ya. Cash pada saat itu. Terus pada saat itu diberikan secara mencicil ya, kalau nggak salah. Seperti media pada satu media digital yang pada tanggal 11 itu menyampaikan 10 itu dia sendiri yang menyampaikan. Terus 30 ya. 30 transfer dan sebagainya. Nah, belakangan muncul memanfaatkan atau menghilangkan uang 100 juta. Komunikasi itu kenapa pada saat itu berpikir bahwa ini cash. Terus yang diperjanjikan pada saat itu kok molor-molor. Ini pihak dealer ini mengejar terus. Terus ini ada beberapa chat yang mengatakan bahwa yang dapat chat yang ingin disampaikan lebih ini ya, apa akan penuhi dan sebagainya. Nah, pihak dealer ini sudah mengejar gimana ini. Nah, terus berikutnya ada komunikasi. Ini uang ini saya serahkan ke dealer. Apa memang ini? Dia ngomong tahan dulu. Ya, aku transfer ke kamu tapi tahan dulu ya. Ini ada chat-chat dan sebagainya. Ini ingin kami klarifikasi bahwa klien kami tidak pernah merasa memanfaatkan. Tidak pernah. Nah, berikutnya pertanyaan apa? Ketika memang saudara D menyatakan sayang dan cinta, ya kan mungkin kemarin di media digital sayang dan cinta pada L ya, kira-kira begitu ya. Sayang dan cinta. Memang pada saat itu terjadi komunikasi biasa. Akhirnya saling memberikan perhatian ya. Dan sampai saat ini hubungan mereka berdua itu tidak putus. Jadi tetap berkomunikasi. Nah, akhirnya dengan tetap berkomunikasi ini dan belakangan ketika memang ini muncul di media digital, akhirnya kita akan mencoba jangan sampai kita salah ngomong juga.
Sebetulnya ini ada apa? Kita pada tingkat kebingungan sebetulnya apa? Menarik-narik nama public figure BS, menarik-narik nama L dalam konteks persoalan saudari D. Belakangan kami baru tahu. Somasinya nggak wajar juga. Jadi pada ini somasi-somasi yang ini apa namanya? Yang disampaikan oleh pihak kuasa hukumnya, beberapa soal kami jawab dan kami penuhi semua. Tidak ada yang kami secara prosedur administrasi kami lakukan. Sampai pertemuan kemarin kami lakukan. Diundang kami datang. Tim yang lain datang untuk memenuhi undangan itu. Nah, seperti ada dalam somasi ini mempersoalkan masalah uang mobil yang sudah kami jawab. Ini yang ngomong tahan dulu ini saudara D. Tahan dulu. Terus beberapa komunikasi masalah transfer. Kami menyampaikan yang kedua. Mungkin teman-teman sudah terima. Kami menyampaikan buktikan uang itu apa. Karena apa? Uang yang memang ditransfer itu adalah uang yang pertama adalah untuk kebutuhan konsumsi. Yang kedua untuk kebutuhan sosial juga. Terus untuk kebutuhan sembako dikonsumsi bersama, hangout bersama. Ketika mereka punya hubungan yang sangat dekat, katakanlah apakah hangout ini merupakan bagian pemanfaat atau tidak? Dan yang jelas dia tidak pernah meminta. Kemarin sempat ada omongan ya waktu di medsos tentang ke Bangkok. Ke Bangkok. Oh iya, ke Bangkok liburan. Ke Bangkok itu liburan itu sebetulnya sudah Ada planning ke sana dulu. Terus saudara D mengajak ke Bali ya? Iya, tapi saya nggak mau karena saya sudah ada planning sama teman-teman ke Bangkok. Mereka mengikut. Jadi tidak ada dan klarifikasi bahwa ini tidak ada menginoptis. Untuk apa menginoptis? Justru kami merasa dan klien kami merasa bahwa yang memberikan janji dia, memberikan angin surga itu mereka dari pihak D. Justru dibolak-balik bahwa memberikan angin surga dan sebagainya itu seolah-olah dari. Terus berikutnya sekali lagi saya tandaskan masih ada komunikasi. Dan memang belakangan bukan menghindar, tapi kita belakangan tahu ternyata apakah ini ada hubungannya ataukah tidak. Belakangan baru kita tahu yang namanya ada laporan. Terus kita mencari dugaan investasi yang memang pada saat kita kurang tahu investasi apa. Ada laporan.